Paduka, seperti janji Laras tadi, kita bakal kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto. Nah, kali ini beliau sudah hadir bersama dengan kita semuanya di 100,6 Radio Paduka, Radio Top Wong Purwokerto. Dan yang mau kita bahas bersama dengan BPJS Kesehatan Purwokerto adalah bagaimana cara cepat melunasi tunggakan iuran JKN dengan program rehab. Dan narasumbernya adalah Bapak Krisna Mukti Herdiastoro. Selamat siang Pak Krisna ya. Mas Krisna aja deh ya. Ini masih muda loh Kanca Paduka. Jadi nanti kalau Laras panggilnya Pak kayaknya nggak enak ya. Ini dengan Pak Mas Krisna Mukti. Mas Krisna di BPJS sebagai apa nih? Saya selaku staf penagihan di bagian perencanaan dan keuangan gitu. Oh gitu ya. Jadi Mas Krisna sebagai staf penagihan di BPJS. Nyari uang. Betul ya, nyari uang ya. Oh ya, tapi ngomong-ngomong nih dengan materi topik kita yang mau kita bahas adalah bagaimana cara cepat melunasi tunggakan iuran JKN dengan program rehab. Nah, iuran program JKN itu kan terdapat beberapa macam, itu tergantung kelas dan juga segmentasi peserta gitu ya. Nah, itu gimana Nuk kira-kira penjelasannya? Ya, Mbak Laras. Baik, sebelum kita ke tarif nih. Jadi dasar pelaksanaan JKN itu kan berdasarkan Perpres 75 2019. Yang mana itu perubahan atas Perpres 82 tahun 2018. Nah, di situ dijelaskan tuh segmentasinya ada beberapa kelas besar gitu. Jadi yang pertama adalah PBI, yang kedua non PBI. PBI itu adalah penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, tarifnya itu 42.000. Tapi sebagai penerima jaminan itu dia tidak membayar apapun. Tapi memang ini khusus untuk mereka yang dinilai tidak mampu. Nah, yang memverifikasi adalah dari pemerintah. Jadi si BPJS itu hanya menerima data, terus kita menjamin kalau mereka butuh pelayanan kesehatan. Gitu. Ya, yang kedua non PBI. Nah, non PBI ini dibagi menjadi beberapa komponen besar. Yang pertama adalah PPU, yang kedua adalah PBPU, dan yang ketiga adalah PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, untuk PPU itu kan ada PPU termasuk PNS, PPU swasta. PPU itu pekerja penerima upah, artinya mereka yang digaji setiap bulannya, gitu. Entah oleh organisasi, entah oleh perusahaan dan sebagainya. Tarifnya itu 5% dari gaji yang dia dapatkan setiap bulannya. Cuman untuk si pekerjanya itu hanya membayar 1%. 1% ya, jadi aja. Sisanya itu dari perusahaan 4% yang 4%-nya dibayar oleh perusahaan. Nah, berdasarkan gaji, tapi kalau misalnya gajinya itu di bawah UMK, kalau perusahaan tetap ingin menjamin karyawannya, itu tetap bisa, Mbak. Jadi yang penting adalah batas bawahnya adalah UMK kabupaten tersebut. Jadi beda-beda tuh 5% iurannya. Gitu ya. Tapi untuk batas atas juga dibatasi. Jadi kalau yang bos-bos yang gajinya sudah tinggi banget gitu ya, di atas 12 juta, itu tetap kenanya di maksimal 12 juta. Gitu. Iya, jadi potongan maksimal dari PPU 1% itu maksimal berarti 120.000 karena 1% dari 12 juta. Gitu. Di kelas 1 tuh berarti. Gitu. Berarti tadi yang 42.000 itu berarti masuknya kategori kelas PBI. 3. Kelas 3 betul, ya. Kelas 3. Biasanya kalau karyawan berarti kelas 2. Minimal kelas 2. Jadi UMK itu. Untuk UMK sampai dengan batas atas itu 4 juta rupiah itu di kelas 2. Tapi kalau gajinya di atas 4 juta itu nanti masuk ke kelas 1. Dengan maksimal batas atasnya di 12 juta. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah PBPU. Nah, ini mungkin masyarakat umum yang mendaftarkan dirinya dan keluarganya secara mandiri. Gitu. Ini tarifnya dibagi menjadi 3 kelas. Sama juga ya. Betul. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 1-nya itu 150.000 per peserta per bulan. Kelas 2-nya 100.000 dan kelas 3-nya 42.000. Sebetulnya ini tarifnya sama dengan penerima bantuan iuran. Tetapi yang dibayarkan oleh perorangan sendiri itu hanya 35.000, Mbak. Sisanya itu disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Jadi kalau ngomong masyarakat ini sebenarnya bayarnya berapa? 35.000 aja. Tapi sebenarnya tarifnya 42 tuh. Sisanya 7.000 itu dibayar oleh pemerintah. Begitu. Kenapa akhirnya kelas 3 itu tidak boleh naik kelas rawat kalau pelayanan karena memang
teman-teman di kelas 3 itu menerima subsidi dari pemerintah. Oh, berarti kalau kelas 2, kelas 1 itu boleh ya? Boleh, Untuk kelas 2 naik sampai kelas 1 itu kalau misalnya terjadi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan diharuskan rawat inap, itu boleh naik sampai dengan VIP. Oh, Tapi iya. selisih biayanya nanti ditanggung secara pribadi. Gitu. Seperti itu. Ya, siap. Oke, terus ini nih masalah untuk iuran, pembayaran iuran, Ya. itu di setiap tanggal berapa dan apakah akan kena denda nih Ya. kalau terlambat bayar iuran? Ya. Gimana tuh? Jadi untuk iuran kita punya tagline tuh, iuran itu paling lambat dibayar tanggal 10 setiap bulan. Maksimal tanggal 10 Maksimal ya. tanggal 10. Jadi jangan pernah lupa. Betul, tapi untuk keaktifan kartunya Mbak, jadi misalnya dia dalam bulan itu tidak membayarkan iuran sampai dengan tanggal 10, itu tidak serta-merta langsung dinonaktifkan. Nonaktifnya baru per tanggal 1 bulan depannya. Oh gitu. Ya, jadi kalau ke-skip 1 bulan, ibaratnya gitu. Nah, terus posisi apakah kena denda? Untuk denda atas iuran itu tidak ada. Tidak ada. Adanya adalah ketika si peserta ini kelewat bayar lebih dari 1 bulan, lalu dia mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, itu baru kena denda, namanya denda layanan. Oh iya. Denda layanan tarifnya adalah 5% dari biaya pelayanan yang dia dapatkan di rumah sakit dikali jumlah bulan menunggak. Nah, semakin besar bulan menunggaknya dia, semakin tinggi juga dendanya. Kalau misalnya dia nunggak cuma 1-2 bulan kan berarti pengalinya hanya 2 bulan itu, 5% kali 2 bulan misalnya, terus kali biaya pelayanan di rumah sakit, gitu. Kalau untuk denda, itu setelah diatur di Perpres terbaru, di Perpres 54, itu paling tinggi di 30 juta dan hanya terkena 1 kali. Tapi punya masa waktu, jadi misalnya saya bulan ini nunggak 2 bulan, terus saya bayar lunasi. Dari tanggal saya pelunasan sampai 45 hari ke depan, itu akan masuk masa denda. Tapi kalau dia tidak rawat inap, ya nggak kena denda gitu. Jadi hanya untuk yang mereka melunasi tapi langsung untuk menggunakan. Nah, hanya punishment terhadap teman-teman yang baru melakukan pelunasan kalau mereka menggunakan akses pelayanan kesehatan. Nah, masalahnya juga sekarang banyak orang-orang yang menunggaknya itu nggak cuma 1 bulan, 2 bulan. Jadi ketika sakit itu yang baru kerepotan ya. Betul. Nah, itu banyak banget. Terus gimana dong kalau menunggak iuran? Apakah bisa dicicil? Terus dengan materi yang tadi dari judulnya adalah cara tepat melunasi tunggakan iuran JKN dengan program rehab. Nah, mungkin bisa dijelasin juga nih gimana? Ya, sebelumnya Mbak, sebelum ke program ini ya, kita jelaskan bahwa tunggakan yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan diatur di Perpres yang tadi saya sebutkan itu hanya 2 tahun terakhir. Jadi misalnya dia nunggak dari awal dia daftar, terus nggak diurus sama sekali nih. Iya, ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun Betul, ada. itu hanya bayarnya 2 tahun terakhir. Oh gitu. Ya, jadi tidak terus dia nunggak 4 tahun harus bayar 4 tahun. Kali 5 tahun gitu ya. Kadang suka ketakutannya seperti itu tuh masyarakat jadi tuh. Harus perlu ditanyakan, boleh dicek melalui kanal-kanal juga boleh gitu. Nah, untuk teman-teman yang punya tunggakan di lebih dari 2 tahun akan ditagihkan cuma 2 tahun. Dan misalnya seperti yang tadi menghindari denda layanan rumah sakit yang juga tidak sedikit itu Mbak, itu bisa segera mungkin mendaftarkan program cicilan. Namanya itu program rehab. Nah, itu gimana nih? Mungkin banyak yang pengen bertanya juga nih betul. ya. Program rehab itu dibuka untuk semua peserta BPJS Kesehatan yang punya tunggakan iuran. Termasuk, Mbak, itu ada peserta peralihan. Jadi mungkin dulunya yang bersangkutan itu peserta dari Mandiri, tapi terus dia beralih ke pekerja. Tapi sewaktu dia beralih, itu masih punya tunggakan iuran nih. Nah, itu juga bisa ikut. Jadi ada 2 segmen nih, segmen peralihan dan segmen mandiri. Nah, cuman untuk segmen mandiri ketika dia nunggak terus dia mengikuti program rehab itu belum aktif. Nah, belum aktif sampai nanti dia lunas baru kepesertanya aktif. Nah, tapi ketika misalnya dalam jangka waktu dia mengikuti program rehab, program cicilan ini dia membutuhkan akses pelayanan, bisa nanti langsung dilunasi. Oh, begitu. Gitu. Tapi setidaknya kan tidak sebesar kalau dia tidak mencicil dulu ya. Betul. Jadi program rehab ini sangat membantu untuk teman-teman yang aware terhadap asuransi kesehatan ini, apalagi asuransi sosial yang kita juga sama-sama menolong masyarakat ya. Tapi
tidak pengen yang langsung lunas karena mungkin tunggakannya sudah sangat besar, lebih dari 2 tahun gitu. Jadi ini angin segar lah buat teman-teman kalau pengen dapat pelayanan kesehatan ataupun berencana untuk melakukan pelayanan kesehatan gitu. Apalagi bisa dicicil tadi Apalagi ya, bisa kalau yang dicicil. udah lama nunggak, udah takut aja dulu. Banyak teman-teman yang suka, betul. aduh saya udah 3 tahun nggak Ya. bayar, berarti kalau dihitung sampai 3 juta, Ya. 5 juta gitu kan berat banget kan. Betul. Nah jadi ini tadi soal rehab tadi tuh punya tujuan, manfaat dan juga sasaran program Ya. gimana tuh? Kalau tujuannya jelas memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran tunggakan untuk seluruh peserta, peserta peralihan dan peserta PPPU yang masih punya tunggakan gitu. Nah, untuk manfaatnya bagi peserta tentunya akan meringankan pembayaran tunggakan melalui mekanisme cicilan dan memberi kesempatan agar peserta itu segera mengaktifkan kepesertaannya. Jadi misalnya dia suatu saat tiba-tiba butuh tapi masih dalam masa cicilan, bisa juga tiba-tiba langsung dilunasi juga boleh. Oh iya begitu. Lalu sasarannya itu tadi kalau mandiri memang kita baru bisa daftarkan untuk yang 4 bulan ke atas, Mbak. Jadi tunggakannya dimulai dari 4 bulan itu kita anggap mungkin sudah mulai berat gitu, sudah mulai berat dan kita buka untuk program cicilan ini. Tapi kalau untuk yang peralihan itu bisa keseluruhannya dicicil karena memang posisi sekarang kan yang bersangkutan itu sebenarnya aktif. Tapi kita mitigasi ke depannya adalah misalnya dia pensiun atau dia resign, itu ketika dia beralih lagi ke mandiri, itu tunggakan tidak hilang, Mbak. Jadi melekat tuh. Makanya kita buka program ini tidak hanya untuk mereka yang peralihan, tapi juga untuk yang PPPU juga gitu. Yang khusus yang peserta mandiri itu karena tujuannya adalah mengaktifkan kepesertaan, otomatis kita batasi di maksimal 12 kali cicilan. Oh gitu ya. Atau setengah dari jumlah bulan menunggaknya peserta. Jadi misal dia nunggak 10 bulan, berarti maksimalnya hanya 5 bulan. Memang kalau dia nunggak 2 tahun ya berarti 12 kali gitu, karena dia nunggaknya 2 tahun gitu ya. Tapi kalau yang peserta peralihan itu bisa sampai 3 tahun, Mbak, cicilannya. Iya, jadi panjang. Lumayan lama ya. Lumayan lama, karena memang posisinya aktif ya. Jadi dan ini lebih ringan pastinya ya kalau lama ya. Ringan sekali, ya, ringan sekali gitu. Oke. Satu lagi sebelum kita masuk ke lagu nih, apa syarat dan ketentuan bagi masyarakat yang pengen mendaftar program rehab? Gimana tuh syaratnya? Untuk peserta PPPU yang mandiri ya, itu yang bersangkutan itu harus menunggak di lebih dari 4 bulan gitu syaratnya. Terus untuk jangka waktunya seperti yang saya sampaikan tadi maksimal di 12 kali. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan tunggakannya itu tidak lebih dari kalau misalnya yang bersangkutan itu hanya menunggak 10 bulan berarti setengahnya. Kalau misal dia nunggak setahun berarti setengahnya, berarti 6 bulan maksimal gitu. Terus untuk status kepesertaannya, jadi memang rehab ini tidak untuk mengaktifkan di saat dia mendaftar, tapi setelah rehabnya selesai. Jadi setelah lunas, baru nanti kepesertanya aktif untuk peserta mandiri. Tapi kalau untuk peserta yang peralihan, karena posisinya dia sudah aktif, jadi tidak mempengaruhi ke keaktifan. Gitu. Untuk yang selanjutnya itu, misalnya yang alih segmen, itu khusus untuk alih segmen kalau dia nunggak 2 bulan itu sudah bisa ikut rehab. Oh gitu, cuma 2 bulan tapi bisa ya langsung ya. Mungkin sebagai gambaran, jadi sebenarnya kenapa kok peserta PPPU yang menunggak terus dia didaftarkan oleh perusahaan belum melunasi kok boleh gitu ya. Itu karena kita di BPJS Kesehatan itu melalui Perpres tadi itu tidak akan menghalangi perusahaan untuk menjamin karyawannya. Kan juga masa kalau si peserta ini belum kerja kan belum punya penghasilan gitu ya, harus melunasi sekian juta dan harus satu keluarga itu terus kita halang-halangi untuk dia mendapatkan jaminan kan nggak boleh gitu ya. Jadi nggak apa-apa deh, ini aktif dulu tapi ditangguhkan tunggakannya, nanti setelah dia dapat gaji ya tujuannya nanti melunasi gitu. Jadi teman-teman yang mungkin dulunya sempet punya mandiri silahkan dicek. Kalau sekarang jadi pekerja takutnya dulu belum sempat melunasi gitu. Soalnya nanti kerasanya itu mungkin kalau 6 bulan resign sih mungkin masih tahu ya Mbak. Kalau dia posisi udah 5 tahun terus dia resign nggak inget nih terus dia mau
daftar mandiri itu langsung ada tunggakan lamanya, Mbak. Oh ya. Langsung muncul dan harus dilunasi Oh, gitu. gitu. Tidak riset dari nol lagi gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dimitigasi sama teman-teman gitu. Tapi sedikit ini masalah yang BPJS yang berlaku satu keluarga ya, Ya. orang tuanya kerja, terus berarti kan anak ikut. Betul. Nah, anak itu maksimal di usia berapa sih Ya. untuk ikut? Betul, bagus sekali Mbak Laras. Jadi untuk anak itu maksimal di 21 tahun. Oh, 21 Iya. tahun. Nah, kalau Orang misalnya tua pekerja 22 misalnya belum ya. kerja loh. Orang tua pekerja, Iya. dia itu bisa menjamin 4 orang, istri atau suami, dan 3 orang anak. Nah, 3 orang anak ini hanya dijamin sampai dengan usia 21 atau 25 tahun kalau kuliah. Nah itu dia, makanya kan Ya. belum kerja, tapi kan Betul. usianya sudah lebih dari 21 ya. Kalau masih sekolah, itu masih dijamin sampai usia 25 tahun. Ada syaratnya, mungkin ada misalnya minta dari kampus gitu Betul. ya. Oh, kayak Surat gitu. keterangan kuliah nanti disampaikan ke kami setiap tahunnya, karena memang kan kita nggak tahu ya sekolahnya D1, D2, D3 atau S1 gitu ya. Jadi sampai dengan usia 25 tahun masih bisa dijamin. Ya. Oke, Mas Mukti, mungkin kita masih membahas lagi ya tentang masalah bagaimana cara melunasi tunggakan iuran JKN dengan program rehab. Nah, sekarang bagaimana dong cara mekanisme pendaftaran rehab itu? Ya, baik Mbak Laras. Berarti untuk cara pendaftaran itu kita harus tahu dulu nih cara daftarnya lewat kanal apa aja. Nah, yang pertama itu teman-teman peserta itu bisa mendaftar lewat Mobile JKN. Mobile JKN itu berarti di HP-nya masing-masing. Oh, berarti harus download dulu ya? Betul, download aplikasi Mobile JKN, registrasi. Nanti di sana ada menu rehab. Nah, klik aja, nanti tinggal diikuti dari aplikasi tersebut, dipilih sesuai dengan jangka waktu cicilannya, dan nanti tinggal diikuti sampai muncul schedule, jadwal pembayaran setiap bulannya berapa, nominalnya berapa. Nah, itu adalah jadwal yang harus diikuti oleh peserta untuk program rehab ini gitu. Sampai dengan nanti lunasnya bulan apa, di situ sudah jelas tercantum di situ. Gitu. Jadi kalau udah cicilan kayak gini juga nggak boleh telat juga ya? Betul gitu, karena kalau misalnya kelewat 1 bulan, itu bulan yang terlewat itu akan diakumulasikan ke bulan setelahnya. Oh iya. Ya tetap bisa jalan, cuma memang nanti tambah berat juga gitu. Udah Iya, lagi betul. nyicilnya diakumulasi jadi 2 juga. kali ya. Iya gitu. Terus yang kedua, misalnya teman-teman daftar Mobile JKN juga saat ini kita masih berproses untuk yang iOS. Jadi yang baru bisa hanya Android, Mbak. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengguna iPhone mungkin sementara ini belum bisa lewat Mobile JKN. Terus solusinya apa? Nah, bisa teman-teman itu telepon ke 165 care center kami. Itu tinggal disampaikan aja, nanti di situ ada pilihan, mungkin klik nomor berapa ya, itu nanti diikuti untuk yang rehab, nanti tinggal diikuti selanjutnya dari operator. Oh gitu. Ya. Pokoknya call centernya BPJS di 165. Ya, care center namanya kalau di kami. Oh ya, care center ya. Terus selanjutnya misal pulsanya habis gitu, nggak bisa ngakses 165, nggak masalah. Teman-teman bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kalau untuk Purwokerto, Cilacap dan Purbalingga di wilayah kami di KJ Purwokerto itu kita juga kerjasama dengan Pemda, Mbak. Ada MPP namanya, Mall di Pelayanan MPP Publik. ya. Itu juga bisa datang ke sana, daftarkan program rehab juga bisa. Tinggal datang aja. Mungkin bawanya kalau nggak KTP ya nomor kartu BPJS-nya. Gitu. Cukup bawa itu aja. Nanti disampaikan cicilannya mau berapa kali dan seterusnya. Nanti juga pasti dibantu oleh teman-teman petugas kami, dijelaskan juga kewajiban dan haknya. Oh gitu, oke. Nah sekarang nih, kapan kepesertaan kita tuh aktif dan bisa digunakan kembali nih? Ini juga pasti banyak kasus nih di sini ya. Betul. Jadi untuk status kepesertaan aktif dan tidak aktif itu kan nanti pengaruhnya ke pelayanan di Vaskes ya Mbak ya, di fasilitas kesehatan. Ditolak atau tidaknya itu nanti gitu kan gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk aktif kembali memang kalau teman-teman yang sudah ikut rehab itu harus menunggu lunas dulu. Iya, jadi sampai dengan cicilannya selesai baru nanti bisa kembali aktif. Oh, jadi itu di Vaskes manapun juga sama? Pasti akan ditolak. Oh gitu ya. Jadi
teman-teman juga harus ingat kalau misalnya sempat daftar tapi kan bisa jadi ya Mbak, sudah daftar nih, baru bayar pertama, terus kelewat gitu, terus tiba-tiba sakit ke Vaskes ditolak loh, kayaknya aku udah bayar iuran, ternyata iuran yang dia bayar adalah cicilan pertama. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa, jadi harus dilunasi dulu, baru nanti kepesertaannya kembali aktif. Tapi jangan khawatir, misalnya dalam jangka waktu dia ikut program cicilan sesuai yang tadi dia pilih, misalnya dalam jangka waktu 10 bulan gitu. Di bulan kelima cicilan dia butuh mengakses di Vaskes atau di rumah sakit gitu. Itu boleh, nanti tinggal di menu mobile JKN-nya itu diklik pelunasan. Iya, nanti langsung tagihan-tagihan yang terschedule untuk bulan ke depan itu akan dikumpulkan di bulan tersebut untuk bisa dilunasi di bulan itu, dan hari H langsung bisa diaktifasi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih harus dirawat, sementara kok belum lunas, terus ditolak, kan pasti pasien udah panik dulu ya, aduh kalau harus bayar berapa, terus padahal saya ini loh peserta loh, itu gimana tuh berarti? Kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur misalnya di Vaskes, terus di sana dari pihak Vaskes itu menyampaikan bahwa ini tidak aktif dan harus diaktifasi terlebih dulu. Misal terjadi seperti itu, jangan panik. Di kami itu ada EP3RS. Jadi kami bekerja sama dengan Vaskes Mbak. Itu misalnya ada keluhan terkait keaktifan kartu, itu bisa disampaikan. Jadi nama petugas kami, petugas BIPP itu dicantumkan di Vaskes-Vaskes Mbak. Ada nama dan nomor telepon gitu. Jadi misalnya mau langsung bertanya, itu boleh lewat situ atau lewat keluhan di mobile JKN. Dan jangan khawatir kalau menyampaikan keluhan di mobile JKN itu tidak dijawab, karena kami ada SLA 1x24 jam harus menjawab. Jadi ada 24 jam pokoknya selalu siap di ya. Di bagian kami itu ada KPI-nya itu menjawab ini secepat mungkin gitu. Jadi jangan khawatir kalau tidak terjawab. Tapi kalau memang langsung pengen interaksi dengan petugas kami, ya mungkin yang ada nomor di rumah sakit atau di Vaskes itu ada nomor petugas kami di sana. Nah itu bisa diakses, ditanyakan di situ kenapa pesertanya nggak aktif. Kalau misal nggak inget kalau dia pernah daftar gitu ya. Nah itu suka lupa kan ya. Tapi mungkin harusnya diingat-ingat kemarin itu daftar rehab apa enggak, terus dibayar atau enggak cicilannya, terus misal dia nggak ikut cicilan tapi dia kelewat bayar kan bisa juga ya. Nah itu juga bisa dicek. Misalnya punya mobile JKN lebih bagus lagi, tinggal dicek aja di info peserta, itu diklik kalau statusnya centang, itu berarti dia aktif. Tapi kalau silang merah dan berwarna merah untuk keaktifannya, berarti sesuai keterangan itu dia statusnya apa. Oh begitu. Seperti itu. Ya. Terakhir nih buat Mas Krisna nih, apa ya pesan yang pengen disampaikan sama BPJS untuk masyarakat terkait dengan iurannya? Ya, mungkin bagi seluruh masyarakat yang memang sudah terdaftar sebagai peserta JKN di BPJS Kesehatan, itu silahkan kita coba merenungkan bahwa program ini itu sangat baik ya, tidak hanya untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan, tapi juga untuk Indonesia ini lebih maju. Kenapa? Karena kesehatan ini sebetulnya salah satu indikasi bahwa kalau misalnya kita mungkin tidak ada BPJS ya, mungkin kita kembali ke masa-masa sebelum ada JKN di 2008 ke atas sampai sebelum 2014. Mungkin kita ingatlah bahwa tetangga-tetangga kita pernah dimiskinkan oleh penyakit yang mereka derita, itu ada mungkin cuci darah, ada mungkin kemoterapi dan sebagainya. Itu di tetangga-tetangga kita udah pasti jual rumah, jual tanah, jual sawah gitu ya. Tapi sekarang tinggal bayar iuran tiap bulan, itu kemo gratis. Udah ditanggung ya, selamanya itu ya. Selamanya. Padahal yang namanya kemo, terus namanya cuci darah itu kan selamanya. Luar biasa, Pak. Ditanggung biayanya. Ya berarti. Iya. Luar biasa. Biayanya luar biasa. Jadi mungkin kalau teman-teman yang terus aku kan nggak pakai gitu, nah mungkin perlu kita sadari juga bahwa iuran yang dibayarkan oleh teman-teman yang sehat ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan di sana, karena kita tahu juga bahwa kesehatan ini nomor satu ya. Kalau nggak sehat kan mau ngapain aja nggak bisa gitu ya. Betul. Gitu. Terus juga ketika kesadaran masyarakat ini tinggi terhadap kesehatan, otomatis
negara kita juga nanti akan lebih maju gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman mari bayarkan iuran teman-teman sebelum tanggal 10 untuk menjaga keaktifan kartu. Sadar terhadap asuransi kesehatan itu sangat diperlukan. Dan ada fitur juga namanya auto debit, Mbak. Itu misalnya teman-teman yang suka kelupaan, boleh kalau punya rekening atau punya e-wallet gitu ya, itu bisa didaftarkan lewat mobil JKN. Mau auto debit lewat mana. Tapi kalau mau perbankan itu bisa langsung ke banknya aja minta didaftarkan auto debit untuk iuran JKN, itu bisa. Jadi takut kelewat misalnya gitu, itu boleh gitu. Jadi auto debit ini juga sangat bagus kalau misalnya teman-teman punya saldo mengendap yang cukup, itu tinggal langsung kepotong tuh setiap udah tanggal langsung tertentu. ini ya, Yes. udah nggak usah tanpa mikir lagi ya. Dan Takut sudah lupa. pasti, dan sudah pasti kepesertaannya akan terjaga selalu aktif. Karena kita nggak tahu ya kapannya sakit, kapannya kita membutuhkan gitu. Mungkin sekarang ini kita menabung dalam rangka menabung amal untuk teman-teman yang membutuhkan. Mensupport juga yang lainnya ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. kedatangan Mas Krisna Mukti ya. Ya. Kayak nama artis ya Mas. Wah, jangan-jangan jadi artis besok ya. Nyanyi dangdut. Oke deh, terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Terima kasih juga buat Kanca Paduka udah dengerin kita. Ditunggu lagi kedatangan dari teman-teman Mas Krisna juga boleh kesini lagi ya. Kita tunggu lagi untuk sosialisasi tentang hal-hal yang lain. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat sore semuanya. Dan saatnya Mas Krisna juga mau pamit ya. Ya. Kalau Laras masih di sini sampai nanti ya. Makasih Mbak Laras. Oke, terima kasih.